Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya, membahas kita mengenai inverter. Kemarin sebelumnya sudah dibahas di bagian 1 mengenal inverter. Sekarang kamu sudah mencatat ini ya. Kemudian selain rangkaian ini, ya ada lagi rangkaian lain. Karena kalau pakai transistor ini pakai transistor ya. Ini rangkaiannya kestabilannya kadang-kadang kurang ya. Karena itu ada beberapa alternatif rangkaian lain seperti ini. Ini adalah inverter, ini outputnya pakai transistor ya, dan ada tapisnya ini kondensator ini ya. Nah, silakan dicatat juga ini sebagai alternatif pilihan lain. Inverter dari sini ya, inverter, kemudian ada trafo step up nya, ini keluarannya, jadi inputnya ini aki ya, keluarannya menjadi AC ya. Sekarang kita masuk ke rangkaian ini, catat ya, silahkan catat. Dan kita masuk ke rangkaian yang alternatif yang ketiga ya. Sebentar, saya inikan dulu. Ini adalah rangkaian inverter menggunakan IC ya. IC sebagai osilator. Dan finalnya pakai IRF 540. IRF 540 ini MOSFET ya. Jadi dia memiliki kecepatan, dia termasuk tristor juga, tapi MOSFET-nya kecepatan untuk switchingnya lebih tinggi daripada transistor biasa, dan tentunya kualitasnya lebih bagus. Saya kira ini rangkaian yang lebih stabil daripada ketiga rangkaian di atas, dan kita mungkin kalau praktek nanti basisnya ini ya, atau bisa juga menggunakan ini ya, tapi ujungnya kita pakai MOSFET ya. Ini karena ini ada rangkaian digital ya yang berfungsi. Di sini ada key dan komplement key di sini. Tentunya di sini mencegah terjadi sudah secara kemungkinan untuk terjadinya bentrok di sini kecil ya. Jadi karena ini rangkaian IC ini udah stabil dan pengaturan frekuensinya di sini lebih mudah nanti ya. Jadi saya ingatkan lagi ya, jangan lupa ini untuk menggambar ini, menggambar kembali latihan ya, latihan menggambar, gambar kembali. Sekaligus juga biar agar ada dokumentasi di bukumu ya. Dan juga ini digambar. Ya. Kita selanjutnya masuk ke bagaimana prinsip kerja ya, rangkaian inverter ini. Nah, ini diagram bloknya ini ada diagram blok ya. Sebentar. Nah ini diagram bloknya dari sini. Jadi kamu catat diagram bloknya seperti ini ya. Nah ini kamu catat diagram blok ini seperti ini, fokus di sini ya. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang bagian-bagian ini ya. Baik, kita akan mencoba menghubungkan antara bagian-bagian rangkaian ini. Kalau rangkaiannya ya, ini terbagi menjadi 4 bagian ya. Sebenarnya ada 4 bagian di sini. Yang pertama bagian input ya, yang ini berarti ini ya, ini baterai ini inputnya ini. Ini adalah baterainya sebagai sumber daya ya. Kemudian ada bagian driver. Bagian driver itu ini di dalam sini sampai sini ya. Ini bagian driver ini ya. Nah bagian driver ini ada 2 bagian, yaitu ada bagian, jadi bagian driver itu keseluruhannya ya. Ini biar lebih gini deh ya. Nah,
Jadi bagian driver itu ini sama ini semua drivernya ya. Ini bagian driver. Nah, di bagian driver itu ada terbagi menjadi dua, ada bagian osilator, ini osilator, yang ini ya, dan bagian penguat ini. Jadi kita penguatnya menggunakan IRF. Jadi kalau untuk bagian ini penguatnya pakai IRF dan osilatornya pakai CD4047. Kalau ini, ini penguatnya pakai transistor tip 41, 42 dan osilatornya menggunakan IC 55. Kalau yang ini ya penguatnya menggunakan IRF 630 ini ya. Osilatornya menggunakan transistor rangkaian flip-flop. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, terus untuk bagian yang ketiga ya, step up ini trafo ya. Trafo step up. Nah, ini kalau di sini ini trafo step up nih. Step up. Iya, trafo step ini kita tahu ya, ada bagian primer, ada bagian sekunder. Kalau di sini berarti yang ini adalah bagian yang sebelah sini bagian apa ini? Primernya. Yang sebelah sini bagian sekundernya ya. Jadi ini adalah lilitan primer. Yang ini sebelah sini ya, lilitan sekunder. Lihat di sini dari gambar juga kelihatan ya. Kedua lilitan ini tidak terhubung langsung ya. Nah, karena ada proses induksi elektromagnetik ya. Nanti kita akan bahas ini selanjutnya ya. Nah, itu ya. Jadi itu trafo. Bentuknya seperti ini. Ini trafo nih. Ini adalah rangkaiannya. Rangkaian dari inverter atau drivernya ya. Kemudian dihubungkan ke trafo. Nah, dari trafo baru dihubungkan ke alat listrik ya. Nah, kalau digambarkan ini ya. Nah, ini misalnya ini. Berarti di sini yang ini adalah primernya ya. Ini primer, rangkaiannya di sebelah sini soalnya. Dari sini ini rangkaian drivernya untuk inverternya ya, masuk ke rangkaian primer ya. Setelah itu keluar ke listrik, ke alat listrik ya. Ini berarti sekunder. Nah, bentuk trafonya seperti apa? Bisa dilihat di sini. Ini adalah bentuk dari bagian sebelah sini ya, sebelah sini. Ini sebelah sini ya. Ini outputnya, berarti ini adalah primernya. Nah, yang ini adalah sekundernya yang sebelah sini ya. Ini ada 12 volt di sini ya. Sebetulnya trafonya tidak ada bisa kita gunakan trafo biasa ya. Kalau ini kan ketika kita gunakan dia yang rendahnya, yang tegangan rendahnya itu sebagai input dan outputnya itu sebagai yang lebih tinggi, maka ini disebut dengan trafo step up. Kalau yang biasa dipakai untuk adaptor itu terbalik, inputnya tinggi, outputnya rendah, itu step down, menurunkan tegangan listrik. Nah, kalau yang dipakai di sini berarti trafo apa? Trafo step up. Nih saya catat ya supaya kamu bisa mencatatnya ya. Ya, jadi ini adalah trafo step up, bukan trafo step down ya. Itu dulu untuk bagian keduanya ya, penjelasannya. Kita akan lanjut nanti ke penjelasan kedua. Silahkan dicatat seluruh kegiatan atau apapun yang diterangkan di sini yang penting, yang perlu kamu ingat untuk dicatat di buku catatan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.